Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melita Rohman. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan kembali sedikit materi yang telah disampaikan oleh dosen materi psikologi kesehatan tentang emosi manusia. Mungkin untuk teman-teman yang belum lihat video saya yang sebelumnya, boleh ya dilihat. Ada topik pembahasannya. Yang pertama ada definisi emosi, yang kedua fungsi emosi, ketiga teori-teori tentang emosi, keempat perkembangan emosi, lima gangguan emosional, dan yang terakhir ada macam-macam emosi. Masuk ke pembahasannya ya, ada emosi. Emosi adalah suatu perasaan yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Dalam psikologi, emosi berkaitan dengan suasana hati yang sedang berlangsung. Emosi dapat dikeluarkan berupa perilaku tertentu. Ada beberapa macam emosi ya, contohnya ada emosi sedih, emosi senang, emosi bahagia, atau bentuk emosi lainnya. Nah, mungkin emosi ini bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau misalnya kita sedang sedih, nah sedih itu dinamakan emosi. Bahagia kita misalnya ditembak sama pacarnya gitu, itu dinamakan emosi karena emosi kebahagiaan gitu. Selanjutnya ada emosi menurut para ahli. Yang pertama ada William James. Dalam WG 1995, emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Yang kedua ada menurut Crow and Crow 1952, yaitu suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Yang ketiga ada menurut Jalaluddin Rahmat 1994. Emosi itu memberikan bumbu bagi kehidupan. Tanpa emosi, hidup ini terasa kering dan juga gersang. Bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, dan situasi sekitar kita. Lalu di sini ada reaksi emosi. Reaksi emosi itu dibagi menjadi dua, ada reaksi negatif dan ada reaksi positif. Reaksi negatif itu seperti sedih yang berlarut-larut atau nangis yang berlarut-larut gitu, yang nggak baik untuk diri kita sendirinya. Dan ada juga reaksi yang positif, yaitu seperti bahagia, kesenangan gitu. Menurut Watson ada 3 emosi dasar manusia. Yang pertama ada fear, yaitu berkembang menjadi anxiety atau cemas atau kecemasan atau rasa takut. Biasanya fear ini disebabkan karena suara keras atau kehilangan dukungan secara tiba-tiba. Yang kedua ada rage, yaitu berkembang menjadi anger atau marah. Biasanya ini disebabkan oleh gerakan tubuh. Yang ketiga ada love, biasanya emosi ini karena emosi cinta yang berkembang menjadi simpati. Biasanya ini tuh disebabkan karena adanya kasih sayang. Selanjutnya ada menurut Descartes ada 6 emosi dasar manusia. Yang pertama ada desire atau keinginan. Keinginan yang berlebihan itu yang menyebabkan kita menjadi emosi karena terlalu menginginkan sesuatu hal tersebut. Dan yang kedua ada hate atau benci. Nah, benci yang berlebihan atau ketidaksukaan kita terhadap sesuatu juga itu disebut emosi. Yang ketiga ada wonder atau kagum. Kekaguman kita terhadap sesuatu barang, misalnya ketika kita lihat boneka yang lucu gitu, kita tuh jadi emosi karena terlalu suka gitu sama si boneka tersebut. Keempat ada sorrow atau kesedihan. Kalau kesedihannya ini udah nggak aneh lagi ya, yang sering kita hampir tiap hari kita rasakan gitu. Kelima ada love atau cinta. Dan yang keenam ada joy atau kegembiraan. Lalu selanjutnya ada 4 fungsi emosi menurut Coleman dan Hammond 1974. Pertama ada energizer atau pembangkit energi. Artinya ketika seseorang merasakan emosi, maka tubuhnya akan bergerak untuk melakukan apa yang dirasakannya. Dalam hal ini, emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita. Contohnya ketika kita merasa takut, maka kita akan berlari atau berteriak. Yang kedua ada messenger atau pembawa informasi. Fungsi ini lebih mengarah pada komunikasi intrapersonal. Maksudnya ketika kita emosi itu lebih mengarah kepada
diri kita sendiri. Maka secara tidak langsung kita menyadari apa yang sedang terjadi pada diri kita, atau stimuli apa yang kita dapat dari lingkungan. Seperti kita sedang merasa bahagia, berarti kita sedang memperoleh sesuatu yang kita senangi atau dapat terhindar dari sesuatu yang kita benci. Dan yang ketiga ada pembawa pesan. Pembawa pesan ini biasanya dalam komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Seperti dalam berkomunikasi pasti kita memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan. Seperti contohnya ketika kita sedang bercerita kepada sahabat kita. Nah, di dalam cerita tersebut ada terdapat cerita yang sedih yang membuat kita menangis, yang bahkan membuat sahabat kita atau yang mendengarkannya pun ikut menangis. Dan yang keempat ada information resource atau sumber informasi. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami emosi kan? Nggak mungkin kalau enggak, pasti ada. Emosi tidak selalu bernilai negatif. Emosi juga ada yang bernilai positif. Contohnya ketika kita daftar kuliah misalnya di universitas yang kita inginkan. Nah, kita tuh kan senang gitu karena apa yang kita cita-citakan tercapai. Nah, kita tuh jadi emosi, tapi emosinya emosi yang positif. Emosi apa aja? Karena emosi kebahagiaan. Terus selanjutnya ada teori-teori tentang emosi. Yang pertama ada teori emosi dua faktor Scatter-Singer, yaitu reaksi fisiologik dapat saja sama. Contohnya seperti jantung berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat, dan adrenalin meningkat. Teori ini paling dikenal, teori yang paling klasik karena berorientasi dengan rangsangan. Seperti bila rangsangan menyenangkan, maka emosi yang timbul akan menyenangkan. Tapi bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang timbul yaitu rasa takut. Emosi ini itu membentuk keyakinan tentang apa yang kita rasakan. Selanjutnya ada teori emosi James Lange, yaitu emosi yang terjadi setelah terjadinya reaksi psikologi. James menjelaskan bahwa teorinya bertentangan dengan akal sehat. Menurut teori ini, emosi merupakan hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Jadi contohnya jika seseorang melihat harimau, maka reaksinya adalah peredaran darah makin cepat, paru-paru pun memompa dengan cepat. Respon-respon tubuh ini kemudian dipersepsikan dan timbullah rasa takut. Mengapa rasa takut itu timbul? Karena ini disebabkan oleh pengalaman hasil belajar. Orang yang bersangkutan dari hasil pengalamannya mengetahui bahwa harimau adalah makhluk yang berbahaya. Karena itu debaran jantung dipersepsikan sebagai rasa takut. Yang ketiga ada teori emergensi Kanon. Emosi ini sebagai pengalaman subjektif psikologi timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologi atau jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, dan adrenalin meningkat. Kanon dalam teorinya menyatakan bahwa karena gejolak emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang genting. Teori ini mengemukakan juga reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi darurat atau emergensi. Nah, selanjutnya ada perkembangan emosi. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil itu lebih sederhana dibandingkan orang dewasa, apalagi yang berkembang ke tingkat yang paling rumit. Contohnya, marahnya anak kecil itu berbeda dengan marahnya orang dewasa. Nah, ini kan ada reaksi emosi yang sangat ditentukan itu oleh yang pertama oleh lingkungan. Nah, lingkungan di sini contohnya mungkin teman sebaya. Bagaimana cara kita menyikapi emosi kita ke teman sebaya itu bagaimana? Dua, ada pengalaman. Mungkin pengalaman baik atau buruknya di masa lalu itu bisa menjadi pengalaman yang menjadikan perkembangan emosi kita. Ketiga, ada kebudayaan. Nah, perkembangan kebudayaan emosi ini mungkin berbeda ya. Misalnya perkembangan daerah Sunda sama Jawa itu perkembangan emosinya berbeda. Mungkin Jawa itu lebih lembut. Yang keempat ada individu itu sendiri. Mungkin itu lebih ke diri kita sendiri ya, bagaimana cara kita menyikapi emosi diri kita sendiri gitu. Respon emosional itu melalui 4 jalur. Yang pertama ada stimulus, yang kedua ada perasaan, yang ketiga ada respon internal, dan ada pola-pola tingkah laku. Perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Selanjutnya di sini ada gangguan emosional. Menurut teori lingkungan Russell 1993, penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Contohnya, anak menangis karena diolok-olok. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan juga psikologis.
Nah, seharusnya emosi ini tuh harus kita hindari ya. Jadi kita tuh jangan suka mengolok-olok orang karena kan kita nggak tahu ya mental seseorang itu kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya mental dia rendah atau mungkin nggak sekuat kita gitu, takutnya dia akan menyebabkan trauma. Nah, trauma itu biasanya susah dihilangkan. Jika seseorang yang sudah mengalami trauma, bisa jadi orang itu mengalami ketakutan yang berlebihan gitu. Karena ketakutannya berlebihan, itu biasanya suka nggak percaya diri, apalagi yang diolok-oloknya itu, yang traumanya itu anak kecil. Nah, kan ingatan anak kecil itu melekat ya, dari kecil sampai dewasa itu pasti ingat gitu. Nah, ketika seseorang sudah mengalami hal itu, takutnya kita itu dia tuh mengalami trauma yang berkepanjangan atau bisa jadi stres atau depresi. Karena kan pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik dan kata-kata tajam bisa menyebabkan nyeri psikologis sehingga dia menyebabkan gangguan emosional. Nah, tekanan emosional dapat dihilangkan jika penyebabnya ditiadakan terlebih dahulu. Teori ini mengabaikan aspek dari individunya. Reaksi emosional yang kuat yang memiliki perbedaan dengan individu lain. Selanjutnya, ada gangguan emosional menurut teori afektif. Perasaan bawah sadar seseorang menentukan emosinya, atau perasaan takut, benci, senang yang terus ditekan ke dalam alam bawah sadar. Dalam waktu tertentu akan dibangkitkan ke alam sadar atau tampil ke permukaan. Nah, masalah emosional akan hilang apabila emosinya diungkapkan dalam kesadaran dan individu menyadarinya bahwa bagaimana ia telah menciptakan masalah-masalahnya sendiri tanpa disadarinya. Kadang emosi itu kita merasakannya dalam keadaan sadar, tapi ada juga emosi yang dirasakan ketika kita tuh tidak sadar atau ada di bawah alam sadar. Nah, yang menyeramkan itu tuh emosi yang ketika kita ada di alam bawah sadar karena kita tidak menyadari bahwa kita itu sedang mengalami emosi. Nah, selanjutnya ada gangguan emosional menurut Albert Ellis 1962, yaitu masalah timbul bukan karena disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita, tapi melainkan oleh karena pendapat yang salah dan irasional atau disadari atau tidak disadari. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya. Lalu untuk mengatasi keseimbangan emosi dengan cara mengidentifikasi ide-ide pada anak, penggunaan logika yang ketat kemudian diperlihatkan dan diyakinkan betapa tidak irasionalnya ide-ide tersebut. Kemudian si anak didorong berperilaku berkelainan menurut sudut pandang yang baru tersebut. Dan yang bikin kita tegang, yang bermasalah itu adalah pikiran kita sendiri. Perbaikan emosi itu meliputi 3 langkah. Yang pertama, memperlihatkan kepada si anak anggapan-anggapan salah. Yang kedua, menunjukkan lewat nalar dan dinasihati dengan sikap bekerja sama. Mungkin ini lebih sikap orang tua ke si anak ya. Jadi orang tua itu tidak bisa menuntut anaknya untuk seperti apa yang dia inginkan. Meskipun itu adalah hal yang baik bagi orang tua, tapi jika anak tidak bisa menyanggupi, itu tuh malah bikin menjadi si anak itu tertekan gitu, yang menyebabkan gangguan emosional. Selanjutnya ada macam-macam emosi. Yang pertama ada takut. Takut mempunyai nilai positif dan negatif, terbentuk dari sejak kecil. Bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar pada ketakutan-ketakutan yang mereka alami sejak anak-anak. Nah, dari sini kita tahu ya, kita sebagai orang tua itu ketika anak kita salah, jangan terlalu membuat si anak itu takut, apalagi ketika harus melalui pergerakan tubuh atau contohnya memukul si anak, karena itu tidak baik untuk si anaknya gitu. Yang kedua ada marah. Pada anak kecil, menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Ini dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar, diarahkan dalam diri atau keluar dirinya. Yang ketiga ada cinta. Apa itu cinta? Menurut buku The Art of Loving atau Erich Fromm 1993, cinta itu sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia, sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan. Akan tetapi di atas itu semua ada kebutuhan biologis. Di sini ada teori dari Sternberg, ada 3 komponen cinta. Yang pertama ada intimasi, yaitu elemen emosi. Seperti saling terbuka, hubungan yang hangat dan percaya. Yang kedua ada passion, yaitu elemen motivasi. Seperti didasari dorongan dari dalam, mengubah rangsang fisiologis ke keinginan sosial. Nah, ini mah khusus buat orang nikah ya, yang udah nikah. Juga ada komitmen, yaitu elemen kognitif, yaitu keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Selesai, yeay!
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf baik dari kata-kata atau cara penyampaiannya yang kurang jelas atau mungkin ada kesalahan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya mohon maaf akan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.